Halo Sobat Trader Indonesia, bertemu lagi dengan saya analis dari Aci Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Fibonacci retracement. Secara singkat, Fibonacci retracement merupakan deretan angka atau rasio matematis yang terjadi secara alami. Deretan angka ini ditemukan pada abad ke-13 oleh Leonardo Fibonacci yang dikenal sebagai matematikawan paling terkenal di abad pertengahan. Deret tersebut adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya, yang rasionya terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam. Kemudian dari deret tersebut ditemukan rasio yang paling sering ditemui di setiap bentuk benda yang ada di alam ini, yaitu kira-kira rasio 1:1618 atau 0,618 dibanding 1 yang lebih dikenal dengan istilah golden ratio. Penerapan Fibonacci dalam trading. Para trader menggunakan level-level yang diberikan oleh Fibonacci retracement untuk membantu menentukan kisaran area yang potensial sebagai support dan resisten. Alat ini bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat pasar sedang dalam keadaan trending, baik itu saat uptrend maupun downtrend. Namun kurang efektif jika diterapkan pada saat pasar dalam kondisi sideways. Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement adalah mencari peluang buy ketika harga berada di kisaran support. Sebaliknya, Anda bisa mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran resisten yang diperoleh dari Fibonacci retracement. Untuk bisa menemukan level-level retracement, Anda harus terlebih dahulu menemukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Titik-titik tersebut kita sebut sebagai swing high dan swing low. Pada pergerakan di saat uptrend, yang Anda lakukan adalah menarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high seperti yang terlihat dalam gambar di samping. Sebaliknya, pada pergerakan di saat downtrend, yang Anda lakukan adalah menarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low seperti yang terlihat dalam gambar di samping. Terlihat dalam kedua gambar di samping bahwa level-level Fibonacci yang kita gunakan dalam trading adalah level 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, dan 100,0%. Level-level itulah yang dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk menentukan area support dan resisten. Dengan menggunakan Fibonacci retracement ini, Anda juga dapat mengambil beberapa level untuk Anda jadikan area referensi yang akan berguna untuk menentukan level entry. Level-level yang populer adalah 38,2%, 50,0%, dan 61,8%. Di kisaran level-level tersebut seringkali muncul sinyal buy atau sell yang akurasinya cukup tinggi. Level-level Fibonacci retracement sebenarnya adalah level-level support dan resisten. Jadi, area referensi untuk mencari sinyal sell sebenarnya adalah area resisten. Dengan demikian, area referensi untuk mencari sinyal buy sebenarnya adalah area support. Strategi buy menggunakan Fibonacci. Anda bisa memanfaatkan area referensi Fibonacci untuk mencari level buy. Tentu saja hal ini Anda lakukan pada saat uptrend. Di samping ini ada contoh grafik berdasarkan pergerakan GBP USD pada sekitar tanggal 3 November 2011 hingga 8 November 2011. Di sini Anda akan mempelajari praktek strategi buy dan menggunakan area referensi berdasarkan Fibonacci retracement. Dalam contoh di samping, Anda telah menggambar Fibonacci retracement dengan acuan swing low di 1,59445 atau 100,0% dan swing high di 1,60630 atau 0,0%. Area yang berwarna kuning itu adalah area referensi Anda. Di area referensi tersebut, Anda akan mencoba mencari konfirmasi pantulan yang merupakan sinyal buy bagi Anda. Di dalam area referensi itu ada 3 level retracement, yaitu 1,60177 atau 38,2%, 1,60038 atau 50,0% dan 1,59898 atau 61,8%. Ketiga level tersebut merupakan support. Anda menunggu sampai harga masuk ke area referensi itu. Level terbaik untuk buy adalah di sekitar 61,8%. Namun ada kalanya Anda juga mendapatkan konfirmasi pantulan di sekitar 50,0%. Seperti yang Anda lihat di sini, harga berkali-kali mencoba menembus level 1,59898
atau 61,8%. Terlihat dari level tersebut yang diuji hingga 4 kali. Namun, candlestick selalu ditutup di atas 1,59898. Ini merupakan pertanda bahwa support itu kuat, dan inilah saatnya Anda melakukan buy di sekitar 1,60038. Targetnya adalah level 1,60630 atau 0,0%. Sementara antisipasinya berada di exit point 1 atau exit point 2. Jadi, jika ternyata harganya malah turun, Anda akan lepas posisi buy Anda di salah satu dari kedua level tersebut. Mengapa harus ada exit point? Untuk antisipasi jika ternyata pasar berkehendak lain yang berlawanan dengan perkiraan Anda. Selalu ingat bahwa tidak ada analisis teknikal yang 100% akurat. Analisis teknikal hanya membantu Anda untuk menganalisa pergerakan harga. Mengapa ada dua exit point? Karena seringkali tembusnya level 76,4% merupakan indikasi awal bahwa arah tren akan berubah, sehingga banyak trader yang memilih untuk bermain aman dengan melepas posisi mereka setelah level tersebut tembus atau break. Namun konfirmasi perubahan arah tren sebenarnya adalah level 100,0%, sehingga para trader yang lebih berani memilih tembusnya level tersebut sebagai exit point mereka. Jadi ini lebih kepada gaya trading dan mungkin juga kekuatan modal. Kita lihat sekarang apa yang terjadi pada GBP USD setelah Anda melakukan buy. Ternyata GBP USD naik dan target Anda tercapai. Strategi sell menggunakan Fibonacci. Strategi ini sebenarnya merupakan kebalikan dari strategi buy. Kalau strategi buy dilakukan pada saat uptrend, maka strategi sell ini dilaksanakan pada saat downtrend. Di samping ini adalah grafik pergerakan Euro USD. Contoh strategi sell menggunakan indikator Fibonacci retracement. Pada saat ini, Anda menunggu terjadi pullback ke area referensi sell yang berada di kisaran antara 1,37461 atau 38,2% hingga 1,38995 atau 61,8%. Lalu di tengah-tengah ada level 50,0% yang berada di level 1,38228. Ingat ya, ketiga level di atas adalah level resisten dan area referensi Anda itu sebenarnya adalah area resisten. Sekarang pullback telah terjadi dan Anda bisa melihat bahwa harga telah berada di dalam area referensi. Perhatikan bahwa harga tidak mampu menembus ke atas level 1,38995 atau 61,8%. Bahkan malah turun dan tembus ke bawah 1,38228 atau 50,0%. Inilah sinyal bahwa Anda boleh melakukan sell dengan target di level 1,34980 atau 0,0%. Jangan lupa antisipasinya adalah di exit point 1 atau 2 seandainya ternyata perkiraan Anda salah. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Luar biasa bukan? Dalam menerapkan Fibonacci retracement ini, kebanyakan trader melakukan kesalahan dalam menentukan swing high dan swing low. Maka dari itu diperlukan pengamatan yang jeli dan latihan untuk mengasah ketajaman Anda mengenali swing high dan swing low. Juga kesabaran untuk menanti konfirmasi di area referensi mutlak diperlukan untuk bisa mempraktekkan teori ini dengan baik. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses dan salam profit.